Jadi musibah itu dibagi menjadi tiga. Pertama adalah ujian. Yang kedua adalah peringatan. Yang ketiga adalah adab atau siksa. Kapan orang itu diuji oleh Allah? Yaitu apabila orang ini sudah melakukan ibadah kepada Allah dengan baik. Yang kedua adalah peringatan, yaitu kalau ada seseorang yang sholatnya, ibadahnya kadang-kadang apik, kadang-kadang gak ibadah. Lalu yang ketiga kan siksa atau adab, yaitu ketika seorang hamba atau kita semuanya gak tahu ibadah kepada Allah, belas ngelakoni kemaksiatan rajin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ta'ala, dan Allah yang maha tinggi berfirman, wala nabluwannakum bisyai'in, dan sungguh kami akan mengujimu dengan sedikit minal khaufi, dari ketakutan, wal ju'i, dan kelaparan, wa naqsi minal amwali, dan kekurangan harta benda, wal anfusi, dan kekurangan jiwa, wat samaroti, termasuk kekurangan buah-buahan, wa basyiris sabirin, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Ayat ini menunjukkan tentang cobaan atau ujian. Bapak Ibu sekalian, bahwasanya musibah, yang namanya musibah yang menimpa kita semuanya itu dibagi menjadi tiga. Jadi musibah itu dibagi menjadi tiga. Pertama adalah ujian. Yang kedua adalah peringatan. Yang ketiga adalah adab atau siksa. Kapan orang itu diuji oleh Allah? Yaitu apabila orang ini sudah melakukan ibadah kepada Allah dengan baik. Sholat jamaahnya tidak pernah lupa, ngajine melok terus, dan ibadah-ibadah yang lainnya sangat baik. Kok sudah baik dalam beribadah lalu masih terkena musibah, itu namanya ujian. Orang yang diuji itu akan dinaikkan derajatnya oleh Allah. Nah, punten Bapak Ibu, anak-anak kita sekolah SD kelas 6, maka anak SD kelas 6 ini tidak bisa ke SMP bila tidak diuji dulu, ada ujian. Kalau ujian ini lulus, dia naik kelas atau naik tingkat. Wong SD gak melok ujian, Mbak, jaluk lulus, gak iso. Kelas 3 SD gak melok ujian, gak melok ulangan, gak bisa naik ke kelas 4. Jadi kalau kita ibadahnya sudah baik, masih terkena musibah, ini kita diuji oleh Allah. Kalau kita sabar,
maka Allah akan meningkatkan derajat kita. Terima kasih. Enak-enak tok ini ya. Didelok tok ini gini. Tak cedek lagi, segone Joko. Ya, engko mangane nduk kono. Yang kedua adalah peringatan, yaitu kalau ada seseorang yang sholatnya, ibadahnya kadang-kadang apik, kadang-kadang gak ibadah. Sholat jamaah kadang-kadang mek maghrib tok, kadang-kadang gak sholat. Ya, sholat 5 waktu, mek sholat 4 waktu. Intinya ibadahnya masih bolong-bolong. Maka Allah akan memberikan peringatan dengan cara apa? Dengan cara menurunkan musibah pada dia, ceeling. Ya, jadi ceeling supaya dia bisa membenahi diri. Jadi kalau sudah diperingatkan terus orang ini melakukan kebaikan, maka orang ini lulus. Lalu yang ketiga, musibah itu merupakan siksa atau adab, yaitu ketika seorang hamba atau kita semuanya gak tahu ibadah kepada Allah, belas ngelakoni kemaksiatan rajin. Jadi ibadah gak tahu, maksiat jalan terus, maka orang ini akan diadab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adab di mana? Adab di akhirat. Kok kena cobaan atau kena musibah di dunia, ini adalah DP. DP dhisik, Pak. Ya, jadi ada permulaan adab yang diberikan Allah di dunia. Nah, ini ayat ini adalah Allah akan menguji kepada kita semuanya. Walanabluwanakum bisyai'in, dan sungguh kami akan mencoba menguji kamu dengan sedikit, hanya sedikit saja. Tidak banyak ujian yang diberikan Allah kepada kita. Kenapa? Kita diuji oleh Allah pasti mampu, pasti mampu kita menghadapinya kalau sabar tadi itu. Ya, kenapa kok mampu? Karena hanya sedikit ujian itu. Kok ujiannya wakeh? Ya, ngapunten. Kalau kita itu SMP gitu Pak ya, SMP itu kan kelas 1, kelas 2, kelas 3. Terima kasih. Terus ada ujian, bukan seluruh materi yang ada kelas 1, 2, 3 semuanya diuji, tidak, tapi sebagian-sebagian aja, sebagian kecil. Nah, ini sebagian kecil yang diuji oleh Allah. Apa itu? Khauf, ketakutan. Kita itu terus menerus takut kepada apa? Takut kepada keadaan. Mene iki mangan nopo, mene iki ne opo, anakku ne opo. Ketakutan terus. Ya, jadi anakku ndok kono gak bahaya ta, anakku ndok kono gak kecelakaan ta. Kemarin itu anak saya kecelakaan Pak, ditubuk oleh anak perempuan yang nubuk. Anak saya laki-laki itu hidungnya patah, katanya bengkong. Ya, nah itulah hidungnya bengkong, dioperasi di Rumah Sakit Universitas Muhammadiyah Malang. Ya, dioperasi, ini disokok dua, ada dua gini tapi ada lubangnya Pak. Ya, jadi sampai dalam segini panjangnya ini. Ya, itu masuk semuanya. Ya, terus di atasnya itu dikasih semacam gips itu ya, terus diplester. 2 hari dibuka, jadi ininya dibuka, cot begitu ya, jadi selep panjang segini,
ya, karena 2 hari dia itu kesakitan, nggak nyaman gitu ya. Nah, setelah dibuka yang 3 hari atau 4 hari itu kontrol. Ternyata ininya apa itu tutupnya tadi yang gip itu lepas. Loh, saya lihat itu tidak ada jahitannya, ya, nggak ada jahitannya. Ternyata itu katanya operasi bedah plastik, Pak, gitu loh, ya. Jadi operasi bedah plastik. Alhamdulillah, tapi itu dijahit begitu, ya. Nah, ini ujian, ketakutan kita itu diuji oleh Allah, dikabari oleh istrinya, ya jangan kaget ya. Nah, itu sudah takut gitu. Ini ujian dari Allah, ketakutan. Yang kedua, walju, kelaparan. Ya kemarin, ya tadi itu, besok pagi saya makan apa? Ya, koyok-koyoknya Gusti Allah gak ngekei pangan, Pak. Ya, kalau ada orang yang mengatakan besok pagi makan apa, jawab saja, makan nasi. Ya, dulu ada teman, Pak, kerja di Ikhlas, ya, teman saya di sana. Nah, di Ikhlas itu dia bagian mesin. Lalu tiap Jumat dia tidak bisa Jumatan. Tiap Jumat tidak bisa Jumatan, kecuali kalau 1 Jumat nggak bisa, terus 3 Jumat bisa, 1 Jumat nggak bisa, itu sih lumayan. Tiap Jumat tanya kepada saya pas selesai ngaji, Mas, aku ini kerja di sini memegang mesin. Tiap Jumat tidak bisa Jumatan, bagaimana? Sampean metuai. Loh, nang aku keimangan anakku nopo. Nah, sampean keimangan nopo? Ya sego. Iya pakai sego. Akhirnya dia keluar, terus kadaya jual beli HP bekas, Pak. Ya. Dan alhamdulillah katanya jauh lebih besar pendapatannya daripada di sana. Sampai sekarang jual beli HP bekas, termasuk servisnya itu, ya. Beliau sampai kadang-kadang 13 juta, ya, satu bulannya itu, ya. Nah, ini tentang kelaparan. Lalu cobaan lagi, wanaksi minal amwali, dan kekurangan harta benda, takut melarat, wedi miskin, ya. Makanya ngapunten, sering saya katakan, kene opo orang itu bersedekah kok nggak akeh, wedi melarat. Ngono kok wabe, Pak. Sing ngomong iya, padha wae. Ya, jadi kadang-kadang kita sedekah itu sih pilih-pilih karena apa? Kita takut miskin. Ya, jadi ketakutan terhadap kekurangan harta benda. Umpamanya wis cukup duwike wedi entek. Ya, umpamane engko nang utang, sapa sih biasa utangan gini, Pak? Nggak ada ya. Ya, jadi utang Pak ini, engko dijaluki Pak ini, ya, dan seterusnya. Lalu wal anfusi, kekurangan jiwa, artinya apa? Kematian keluarga. Jadi kita ini diuji oleh Allah dengan kematian keluarga, entah anak, entah orang tua, entah istri. Ngapunten, ini ada yang dulu pernah istrinya meninggal, Pak. Ada ya? Nangis lah. Iya ya. Jadi ujian ya. Jadi ini ujian dari Allah, sedikit ini. Ya. Jadi dihilangkan jiwa dari keluarga kita. Lalu kekurangan buah-buahan. Contoh, kalau kita punya perkebunan. Contoh, kalau kita punya sawah. Ya, lalu diuji perkebunannya, buah-buahannya tidak banyak berbuah, panennya gagal. Ini ujian, ya.
Nah, kadangkala kita itu kalau sedang diuji, lalu kita itu menghadapinya biasanya menyalahkan orang lain. Contoh, ya ngapunten, tadi umpamanya ada kecelakaan, lalu yang ditubruk meninggal, siapa yang disalahkan, Pak? Yang menobok. Iku apa? Bantal-bantal dari nobok. Nah, umpamanya ya. Padahal itu ujian dari Allah. Ya, termasuk kekurangan apa saja, gagal panen dan seterusnya. Tapi semuanya itu di akhir ayat ini, wabasyiris sabirin. Berilah kabar gembira wahai Muhammad, siapa orang-orang yang sabar. Kalau kita diuji oleh Allah yang sedikit tadi itu, lalu kita sabar, dikasih oleh Allah kabar gembira. Berupa apa? Berupa naik pangkat, naik derajat, dapat pahala. Nah ini, jadi bisa juga derajat di dunia dan yang pasti derajat di akhirat. Pokoknya nek ono musibah, ono ujian, ono apa wae, gak usah atik nyalano wong liya. Ya, ini semuanya dari Allah, ya. Ada pertanyaan, monggo. Nggih, monggo. Iya. Ayat ini ada pertanyaan, apakah ayat ini ditujukan hanya kepada umat Islam atau kepada seluruh umat general begitu? Ya. Maaf, semua perbuatan, semua amaliyah orang non muslim tidak dianggap oleh Allah. Sedekah tidak dianggap oleh Allah, tidak ada pahalanya. Ya, loh, umpama sedekah banyak ya non muslim, ya kemana-mana sedekah. Ini nanti dapatnya itu di dunia, Pak. Apa dapatnya? Tonggo-tonggo ini seneng. Ya, kalau Pak Daoke kalau Jawa tiba. Ya, padahal Daoke tapi Jawa. Ya, seneng tonggo-tonggo ini. Ya dapat itu saja. Di akhirat nggak dapat. Ya, poso masih poso ne opo? Kalau tidak beriman tidak dapat di akhirat. Nah ini kabar gembira ini khusus untuk orang muslim. Ya, jadi ayat ini ditujukan kepada orang muslim. Kecuali kalau begini. Ya ayyuhan nas. Nah itu, wahai manusia, itu seluruhnya Pak. Kalau puasa itu perintahnya ya ayyuhalladzina amanu, hanya orang beriman tok, bukan ya ayyuhan nas, bukan ya ayyuhal muslimun. Makane karena perintah poso itu untuk orang yang beriman, nek ana wong Islam gak poso Ramadan pantes. Kenapa? Gak iman, belum beriman dia. Tapi Islam karena ayatnya bukan ya ayyuhal muslimun, ya, apalagi ya ayyuhan nas dan seterusnya. Ya, kalau ya ayyuhan nas itu general. Mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan Allah, segala kesulitan kita dibantu oleh Allah. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak yang soleh solehah, taat kepada Allah, patuh dan nurut kepada kedua orang tua. Yang mengasih keturunan, mudah-mudahan Allah memberikan keturunan yang soleh solehah. Yang mengasih jodoh, mudah-mudahan Allah akan jodoh yang soleh solehah. Mudah-mudahan di antara kita, keluarga kita, handai tolan kita
tetangga-tetangga kita yang saat ini sedang sakit, baik di rumah sakit maupun di kediaman. Mudah-mudahan Allah cepat mengangkat penyakitnya, menyembuhkan penyakitnya, dan mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran kepada yang sakit, dan dengan kesabaran ini mudah-mudahan Allah mengangkat seluruh dosa-dosanya, dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya orang yang menzalimi kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.